Bab 91, siapa yang bisa menghentikan kekuatan ini? Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ya Tuhan, katakan padaku, itu tidak benar. Ye Fei Zhang berteriak liar di dalam hatinya, hampir histeris dan menusuk hati. Dia mengambil neter pil yang berharga, dan menghabiskan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang kecil. Tetapi Sulang bahkan tidak melakukan apapun, jadi kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, dan dia mencapai tingkat komandan militer semu. Ye Fei Zhang benar-benar meragukan kehidupan. Melihat Ye Fei Zhang dan Ye Lingfeng dengan penampilan yang berbeda, Sulang tersenyum dingin dan langsung memanggil panel atribut. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, seniman bela diri semu. Level serangan, calon komandan militer. Level pertahanan, Jenderal Senior Plus. Level Senfa, Jenderal Puncak Plus. Level daya tahan, Jenderal Senior Plus. Menguasai teknik, Sutra Hati Tanpa Batas. Mengejar jiwa mahir, pemula, Lei Si Zhenjue dasar. Xiao Cheng Lei Guang Zhenjue dasar. Xiao Cheng Lei Gang Zhenjue dasar. Bajia Bodybuilding Jue tingkat menengah. Pemula, Yunyan Changxibu tingkat menengah. Pemula, Mianwu Bodybuilding Jue tingkat menengah. Pemula, Jiuxiang Mountain Trading Teknik tingkat menengah. Pemula. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol level 5, fungsi seni bela diri 1 tombol level 5, fungsi pengiriman klon level 5, fungsi perburuan harta karun 1 tombol level 3. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa menghentikannya? Sulang mencibir dan mencabut pedang roh ungu berulang kali, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ling Feng, pergi. Ye Fei Zhang panik, meraih bahu Ye Ling Feng dan membuangnya. Segera setelah itu, dia memegang pedang panjang dan bergegas ke Sulang dengan putus asa. Pada saat ini, satu-satunya pikiran Ye Fei Zhang adalah untuk mempertahankan satu-satunya harapan keluarga Ye. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Ling Feng telah dipukul oleh Sulang dan keyakinannya runtuh. Mengejar jiwa, Su. Melihat Ye Fei Zhang bergegas mendekat, Sulang mendengus dingin, dan pedang panjang itu menusuk ke depan tanpa ragu. Mengejar jiwa, mengembun. Pada saat itu, Ye Fei Zhang menggunakan pedang pertahanan dalam mengejar jiwa untuk berdiri di depannya. Ding tertegun. Suara emas dan besi yang menusuk berbenturan di langit. Tubuh Ye Fei Zhang menyerupai boneka yang dilempar keluar oleh raksasa, menghantam batu besar dengan keras. Boom! Batu besar itu meledak dan berasap. Ye Fei Zhang memuntahkan darah, ekspresinya ketakutan dan putus asa. Sulang mendengus, dan pedang berikutnya akan merenggut nyawa Ye Fei Zhang. Dan sekarang, bersikaplah penyayang. Sebuah teriakan keras terdengar, dan ketiga sosok itu bergegas masuk ke lembah. Napas mereka terganggu, dan jelas bahwa mereka baru saja tiba. Siapa yang berani menghentikanku? Sulang mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Aku melihat seorang pria dengan penampilan yang luar biasa, dada yang lebar, dan kekuatan yang besar. Dua orang lainnya, yang satu gemuk, dua alis melengkung setebal tinta, dan yang lainnya tingginya 8 kaki dengan janggut. Ketiga orang ini memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat, dan mereka semua adalah komandan militer. Sulang berubah pikiran untuk menebak dan tahu bahwa ketiga orang ini adalah 3 jenderal lainnya dari kota Maple Merah. Penjaga Yinzu, Patriark Bao Zheng, Patriark Yu Feng. Ketika Ye Fei Zhang melihat ketiga orang ini, dia berteriak kegirangan. Dia tidak tahu mengapa ketiga orang ini muncul di sini, tetapi dia tahu bahwa jika ketiga orang ini menahan Sulang, cucunya akan lebih aman. Patriark Ye, bagaimana mungkin kamu? Ketiga Yinzhou datang ke depan dan menatap Ye Fei Zhang dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa patriark keluarga Ye yang bermartabat, seorang yang kuat di tingkat komandan militer, benar-benar akan dipukuli seperti ini. Demikian pula, mereka tidak pernah menyangka bahwa Sulang akan menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Aura yang mengerikan itu telah mendekati komandan militer. Ini luar biasa, namun faktanya ada di depan mereka, dan mereka harus mempercayainya. Awalnya, trio Yinzu juga sangat tertarik dengan rahasia Sulang. Namun melihat situasi tragis Ye Fei Zhang, mereka semua menyingkirkan pikiran yang seharusnya tidak mereka miliki. Bagaimanapun, adalah kejahatan bagi yang lemah untuk menyimpan harta, dan wajar saja bagi yang kuat untuk menyimpan harta. Patriark Ye,
aku akan menyembuhkanmu. Bao Zeng ragu-ragu sejenak, mengeluarkan sebotol pil, dan berjalan menuju Ye Feizang. Tunggu, ketiganya benar-benar menganggur, mereka kebetulan ada di sini. Sulang tersenyum dingin, mungkinkah kalian bertiga juga menginginkan rahasiaku? Begitu komentar ini keluar, ketiga orang di Yinzu tiba-tiba terdiam. Sudah berapa lama tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada mereka. Mereka ingin marah secara naluriah, tetapi mereka bertiga menahan diri. Lihatlah penampilan Ye Feizang yang seperti anjing, marah. Mencari kematian. Jumlah. Yinzhou menyeringai, aku sudah lama mendengar nama itu di depan umum, hari ini. Bisakah kau lebih terus terang? Sulang langsung menyela, katakan saja kau mengingini rahasiaku. Sulang juga tahu bahwa ada keributan antara dirinya dan keluarga Ye, dan Yinzhou dan yang lainnya tidak mungkin menyelidikinya sendiri. Namun, penyelidikan adalah bagian dari penyelidikan, dan aku tahu sesuatu, tidak apa-apa jika membusuk di perut, jika kau berani menamparkan gigi dan cakarmu, potong saja. Ini, tentu saja tidak. Yinzhou langsung ditanya oleh Sulang, merasa tidak senang, tetapi dia tetap menolak. Tidak apa-apa, Sulang mendengus dingin, jika aku berani ikut campur dalam balas dendamku, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Sulang membawa pedangnya dan berjalan menuju Ye Feizang. Tuan Sulang, keluarga Ye telah membayar harga yang mahal, dan Ye Feizang juga telah melakukan ini. Pada saat ini, Yinzhou maju dengan haha dan berkata, lihat, apakah ini bisa berakhir di sini? Yu Feng dan Bao Zeng menatap Sulang pada saat yang sama, dan berdasarkan apa yang mereka pikirkan, Sulang harus berhenti di sana karena wajah Yinzhou. Bagaimanapun, identitas Yinzhou adalah penjaga yang ditempatkan oleh aliansi seniman bela diri di kota Maple Merah. Namun, Sulang sama sekali tidak mempercayainya. Hanya itu, lelucon. Sulang mencibir, tidak peduli berapa banyak mereka membayar, mereka tidak dapat membuat orang tuaku bertahan hidup. Yang kuinginkan hanyalah hutang darah. Tapi Sulang, aku telah menerima peringatan dari atasanku bahwa ada kelainan di benteng kota Maple Merah generasi pertama. Diperkirakan gelombang binatang buas akan meletus. Yinzhou tampak sedih dan merendahkan posturnya lagi. Setiap kali gelombang binatang buas datang, kota Maple Merah menjadi genting. Kita membutuhkan kekuatan Ye Feizang. Sulang, tapi tolong maafkan dia sekali dan biarkan dia berjuang untuk kota Maple Merah, bagaimana? Oh, gelombang binatang buas akan meletus. Sulang mengangkat alisnya dan kemudian mencibir, bagaimana dengan gelombang binatang buas? Itu tidak lebih dari beberapa reptil yang rentan. Bagaimanapun, sosok Sulang bergerak dan menghilang di tempat. Tidak bagus. Warna, kulit Yinzhou dan yang lainnya berubah drastis. Namun, saat mereka ingin menghentikan Sulang, semuanya sudah terlambat. Sulang sudah muncul di hadapan Ye Feizang. Pergilah ke neraka, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sulang menebas dengan pedang, dan cahaya pedang itu jatuh seperti guntur ke dunia, dan langsung jatuh di kepala Ye Feizang. Jangan! Ye Feizang mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan terpotong menjadi dua oleh pedang. Segera setelah itu, petir yang mengerikan meledak, membakar tubuhnya menjadi abu. Ding! Kamu mendapatkan cincin ruang angkasa Asteris 1, prajurit roh tingkat tinggi Asteris 1. Perintah sistem datang, dan Sulang merasa tenang. Kamu benar-benar membunuh Ye Feizang. Bao Zeng menunjuk Sulang dengan kesedihan dan kemarahan, mulutnya bergetar saat berbicara. Yinzhou dan Yu Feng juga terkejut. Satu generasi pembangkit tenaga listrik tingkat komandan militer bahkan mengatakan mereka akan membunuh mereka. Apakah kamu punya pendapat tentangku? Sulang mengalihkan pandangannya, menatap Bao Zeng, dan niat membunuh yang dingin perlahan menyebar. Go! Bao Zeng mengecilkan lehernya dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dibandingkan dengan Ye Feizang sebelum meminum pil Ningming, bagaimana dia berani menjadi musuh Sulang? Jika kalian bertiga berani mengatakan satu hal lagi, jangan salahkan aku karena membunuh orang tanpa ampun. Pedang panjang Sulang tersarung, dia meninggalkan sepatah kata dengan dingin, dan hendak segera pergi. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan langit yang cerah langsung berubah menjadi awan gelap. Napas aneh memenuhi ruang antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, ratusan sinar cahaya merah darah naik ke langit, dan semua benteng di luar kota menyalakan sinar peringatan mereka.
Ini, warna kulit ketiga Yin Zhou tiba-tiba berubah. Gelombang binatang buas sekali setiap 10 tahun. Ekspresi Sulang juga berubah. Pendahulunya telah mengalami penglihatan ini sekali, dan dia secara alami tahu apa artinya, raungan. Sebuah geraman keras terdengar. Sulang mengikuti suara itu dan melihat seekor singa bertaring pedang yang telah terbang 4 atau 5 kali lebih besar, menatap mereka dengan mata merah darah. Dapat dilihat bahwa di bawah pengaruh aura aneh itu, kekuatan singa bertaring pedang ini telah meningkat setidaknya setengah alam kecil. Terlebih lagi, singa bertaring pedang ini telah kehilangan semua kewarasannya saat ini, dan bahkan tidak dapat merasakan rasa takut. Raungan. Detik berikutnya, singa bertaring pedang itu menyerbu dengan ganas. Sulang menendang sebuah batu, langsung meledakkan kepala singa bertaring pedang itu. Singa bertaring pedang yang mati itu secara bertahap menyusut dan kembali ke ukuran aslinya. Itu benar-benar gelombang binatang buas yang ganas. Mata Yu Feng penuh dengan kengerian, katakan saja apa yang bisa kau katakan. Ketika penghalang kota baru-baru ini dipertahankan, kekuatan pertahanannya bahkan tidak mencapai 80% dari biasanya. Dan Ye Feizang sudah mati. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan Sulang atau tidak, Bao Zeng menunjuk Sulang dengan sedih dan berteriak, tidak apa-apa sekarang, kekuatan untuk melawan gelombang binatang buas bahkan lebih tidak memadai. Itu semua kamu, jadi memohon padamu, kamu masih. Jangan bicara lagi. Yin Zhou buru-buru menghentikan Bao Zeng. Dia tahu bahwa Bao Zeng akan berakhir buruk jika dia berani membicarakannya. Bao Zeng sedikit tenang setelah dihentikan oleh Yin Zhou, dan tatapannya pada Sulang juga membawa sedikit rasa takut. Tuan Sulang, saya khawatir gelombang binatang buas ini akan menyusahkan Anda untuk mengambil tindakan. Yin Zhou berbalik dan membungkuk kepada Sulang dengan ekspresi tulus. Tentu saja bisa. Sulang mengangguk samar. Sebagai anggota umat manusia, dia juga tidak ingin kota Maple Merah dihancurkan oleh binatang buas. Bagus, Yin Zhou berterima kasih. Yin Zhou membuat gerakan lain. Dengan bantuan Sulang, akan jauh lebih mudah untuk melawan gelombang binatang buas. Tidak terlambat, Yu Feng berkata dengan cemas, ayo kembali dan pasang pertahanan. Namun saat itu, Bao Zeng tiba-tiba berteriak ngeri, lihat. Apa itu? Sulang, Yin Zhou, dan Yu Feng melihat ke arah yang ditunjuk Bao Zeng, dan melihat 5 binatang buas super ganas yang tingginya ratusan meter di kejauhan. Kelima binatang buas itu memiliki jenis yang berbeda, termasuk serigala hitam, rubah merah, gajah raksasa, harimau emas, dan ular raksasa biru dengan unicorn putih di dahinya. Dan pada tanduk tunggal putih ular raksasa Cian itu, ada banyak api Cian yang mengelilinginya. Api jenis ini mengembara di udara seperti makhluk hidup, menggambar pola abstrak berbentuk naga. Itu api yang berbeda, api berpola naga King Lian. Yin Zhou tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tatapan matanya kosong, dan dia gemetar, sudah berakhir, sudah berakhir. Ada apa? Bukankah mereka hanya 5 binatang buas tingkat C dengan ukuran yang membengkak? Melihat 3 orang Yin Zhou yang saling menjaga, Sulang bertanya dengan bingung. Itu memang binatang buas tingkat C, tetapi ular hijau bersisik kristal itu memiliki api yang berbeda. Bao Zeng berkata dengan cemas, apakah kamu tahu apa itu api yang berbeda? Apakah kamu tahu? Oke, tatapan mata Sulang dingin, dan jejak niat membunuh meledak. Bao Zeng hanya merasakan rasa krisis yang mengerikan menyelimuti, dan seluruh tubuhnya langsung ngeri, dan dia langsung terdiam. Sulang benar-benar kesal pada Bao Zeng, jika bukan karena gelombang binatang buas yang jahat, dia sudah menggunakan pedangnya. Tuan Su tenanglah, izinkan saya mengatakan. Pada saat ini, Yin Zhou, dengan wajah pucat, berkata, api yang berbeda adalah api super dari langit dan bumi. Ada total 22 jenis api yang berbeda yang sekarang dikenal, dan mereka dibagi menjadi 4 tingkatan langit, bumi, hitam dan kuning. Tubuh binatang buas ini adalah api pola naga King Lian tingkat kuning yang berbeda. Tetapi bahkan api abnormal tingkat kuning seperti api pola naga teratai hijau sangat menakutkan. Setelah memurnikannya untuk penggunaan Anda sendiri, itu setara dengan menguasai teknik atribut tingkat lanjut tingkat penyempurnaan. Selain itu, dikatakan bahwa ada aspek magis lain dari alien, tetapi ini bukan yang dapat saya ketahui. Petik 2. Lai berisik, apakah Yihuo begitu hebat? Sulang menghirup udara dingin, matanya membelalak karena terkejut.
teknik atribut tingkat tinggi, dan mereka berada di tingkat penyempurnaan. Berapa banyak kekuatan tempur yang harus ditingkatkan? Pada saat ini, Yin Zhou melanjutkan, tentu saja, tidak semudah itu untuk memurnikan api yang berbeda. 99% dari mereka yang mencoba memurnikan api yang berbeda membakar diri mereka sendiri. Ular hijau bersisik kristal ini diperkirakan lebih cocok dengan api pola naga Qinglian dalam darahnya sendiri, dan dengan keberuntungan besar, ia dapat dimurnikan. Pada saat ini, saya memperkirakan bahwa kekuatan ular hijau bersisik kristal ini telah mencapai tingkat seni bela diri. Dengan tambahan 4 binatang buas tingkat C lainnya, kota Maple Merah kita. Saya khawatir kita tidak dapat mempertahankannya. Petik 2. Pada akhirnya, mata Yin Zhou menjadi merah. Sebagai penjaga aliansi prajurit kota Maple Merah, ia berpartisipasi dalam 3 perang yang mengerikan melawan gelombang binatang buas. Setiap kali, saya berhasil mempertahankannya. Selama 34 tahun, ia telah lama menganggap benteng Maple Merah sebagai rumahnya. Namun kini, rumah itu akan hancur, penjaga Yinzu, kita hanya bisa memulai rencana pelarian. Yu Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gemetar. Benar, Bao Zeng berteriak ngeri, selagi masih terlambat, ayo kabur. Kita hanya bisa melakukan ini. Yin Zhou mengangguk sedih. Yang disebut rencana pelarian adalah membawa sejumlah kecil elit untuk melarikan diri dari kota Maple Merah melalui pesawat udara langka. Ini berarti mereka akan menyerahkan 99% penduduk kota Maple Merah. Tinggalkan perbukitan hijau tanpa khawatir tidak ada kayu bakar, ayo pergi. Bao Zeng mengangguk dengan keras, dia tidak sabar untuk melarikan diri. Ayo pergi. Yin Zhou melirik ular hijau bersisik kristal itu lagi, dan berbalik untuk pergi bersama Yu Feng. Tunggu. Tiba-tiba, suara samar Sulang datang dari belakang. Tuan Sulang, Yu Feng juga sedikit cemas, jika dia tinggal di sini lagi, seluruh kota Maple Merah akan tamat. Kamu tidak bisa mengalahkan ular hijau bersisik kristal itu, bukan berarti aku tidak bisa mengalahkannya. Senyum mengembang di sudut mulut Sulang, kali ini kota Maple Merah akan kujaga. Kalian, cocok saja, sentuhan apa? Trio Yin Zhou tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tuan Sulang, itu binatang buas dengan api yang berbeda. Yu Fengsun berkata dengan kaget, kekuatannya diperkirakan telah mencapai level komandan bela diri, bagaimana kau bisa mengalahkannya? Ya, Tuan Sulang. Yin Zhou juga tidak percaya, meskipun kau bisa membunuh Ye Feizang, kau belum mencapai level seni bela diri. Apa kau pikir aku bodoh? Sulang tersenyum acuh tak acuh, karena aku berani mengatakan hal seperti itu, aku tentu saja percaya diri. Baru saja, dia telah menembus kekuatan 5 binatang peringkat C melalui panel atribut. Serigala hitam, rubah merah, gajah raksasa, dan harimau emas semuanya adalah binatang tingkat C. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat di bawah pengaruh aura aneh itu, mereka hanya setara dengan jenderal tingkat menengah hingga tinggi. Dan ular hijau bersisik kristal dengan pola naga teratai hijau memiliki tingkat serangan komandan militer junior dan 3 atribut lainnya dari komandan militer senior. Tingkat kekuatan tempur ini memang sesuatu yang dapat ditangani Sulang. Tapi jangan lupa, Sulang baru saja menelan 3 klon, dan dia memiliki kekuatan tempur setingkat komandan militer semu. Jika ini menelan beberapa klon lagi, itu adalah tingkat komandan bela diri yang sebenarnya. Tuan Su, apakah kamu benar-benar punya cara? Yin Zhou tidak percaya bahwa Sulang adalah orang bodoh. Melihat Sulang percaya diri, dia bertanya dengan secercah harapan. Tidak percaya, kalau begitu biarkan aku membuka mataku dan menonton. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan menelan semua 2 klon yang tersisa seketika. Dalam sekejap, napas teror yang luar biasa meletus dari tubuhnya. Angin puyuh yang dahsyat langsung meledak dalam radius beberapa ratus meter, dan ketiga orang Yinzu terkejut dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Tingkat Panglima Bela Diri. Ini, teknik rahasia apa ini? Benarkah aku melintasi alam besar dalam sekejap? Ya Tuhan, ini luar biasa. Ketiga orang Yinzu itu sepertinya telah melihat hantu, mata mereka meledak. Sulang sudah terbiasa dengan keributan mereka bertiga. Dia tersenyum sedikit dan membuka panel properti. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, seniman bela diri semu. Level serangan, komandan bela diri junior plus. Level pertahanan, komandan militer asosiasi plus.
Level fisik Komandan Bela Diri Junior. Level daya tahan Perwira Bela Diri Semu Plus. Menguasai teknik Sutra Hati Tak Terbatas, mengejar jiwa mahir, pemula, Lei Si Zhenjue dasar, Xiao Cheng Lei Guang Zhenjue dasar, Xiao Cheng Lei Gang Zhenjue dasar. Bajia Bodybuilding Jue tingkat menengah, pemula, Yunyan Changxibu tingkat menengah, pemula, Mianwu Bodybuilding Jue tingkat menengah, pemula, Jiuxiang Mountain Trading Teknik tingkat menengah, pemula. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol level 5, fungsi seni bela diri 1 tombol level 5, fungsi pengiriman klon level 5, fungsi perburuan harta karun 1 tombol level 3, seorang komandan militer junior plus. Sulang mengangkat alisnya, sepertinya setelah melintasi wilayah yang luas, peningkatan klon yang menelan juga akan melemah. Sayang sekali aku tidak punya cukup dana. Kalau tidak, aku menghabiskan 10 juta koin emas untuk meningkatkan pengiriman klon ke level 6, dan kemudian menelan klon ke-6, diperkirakan aku akan mencapai level komandan militer menengah. Namun, kekuatan tempur saat ini juga cukup. Meskipun ular hijau bersisik kristal memiliki level serangan yang tinggi, 3 item lainnya hanya berada di level jenderal tinggi. Membunuhnya mudah. Memikirkan hal ini, Su Lang tersenyum tipis, berbalik dan berkata kepada Yin Zhou. Jangan kaget. Orang-orang di kota Maple Merah panik dan ketakutan. Kamu cepat kembali untuk menenangkan hati orang-orang, perintahkan seniman bela diri untuk menjaga penghalang, dan berikan aku beberapa binatang buas tingkat C. Pada saat ini, Sulang telah menjadi pemimpin yang layak. Ya, Tuan Sulang, Yin Zhou dan ketiganya sangat bersemangat, seperti laut yang berombak. Dengan Sulang, seorang ahli tingkat militer, kota Maple Merah dapat dipertahankan, dan mereka tidak perlu meninggalkan rumah mereka untuk melarikan diri ke tempat lain. Pergi, Sulang melambaikan tangannya, dan pedang panjang prajurit roh tingkat tinggi yang diperoleh dari Ye Feizang muncul di tangannya. Pedang ini memancarkan sinar cahaya yang dalam, dan bilahnya seperti tebing yang tingginya ribuan kaki, dan daya mematikannya lebih kuat dari pedang roh ungu. Memegang pedang panjang, Sulang menginjak kakinya dan bergegas keluar ratusan meter dalam sekejap. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang dari pandangan ketiga Yin Zhou. Tuan Sulang, tolong. Yin Zhou bergumam, dan Yu Fengbao bergegas menuju penghalang. Ketika Sulang, Yin Zhou dan yang lainnya bergerak secara terpisah, ratusan benteng di luar kota mulai mengungsi dengan cepat sebelum gelombang binatang buas terbentuk sepenuhnya. 10 menit kemudian, gelombang binatang buas di seluruh pegunungan telah membentuk gelombang gunung dan lautan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, bergegas menuju penghalang kota Maple Merah yang menjulang tinggi seperti tsunami. Mereka kejam, dan apapun yang terkontaminasi dengan napas manusia adalah target kehancuran mereka. Sejumlah besar prajurit manusia disusul, digigit, dan ditelan oleh mereka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam waktu singkat. Sulang dengan cepat bergerak maju di hutan belantara yang luas, dan binatang buas yang padat itu tidak takut dengan orangnya yang kuat, dan mereka dengan gila memburu dan membunuh mereka. Sulang bertarung dengan pedang demi pedang, dan binatang buas manapun yang berani melangkah dalam jarak 3 meter, hanya satu kata yang akan berakhir dalam permainan kematian. Dalam derasnya binatang buas, Sulang secara paksa membunuh jalur darah yang mengerikan, dan dengan cepat meluas ke arah ular hijau bersisik kristal. Di sisi lain, puluhan ribu prajurit muncul di penghalang seperti gunung kota Maple Merah. Hampir semua prajurit resmi dari seluruh kota Maple Merah telah dipanggil, dan bahkan tubuh puncak pun ditempa. Pada saat yang sama, penghalang setinggi lebih dari 1 kilometer dan bagian atas gedung aliansi seni bela diri di pusat kota dengan cepat menyala dengan garis-garis misterius, dan topeng transparan secara bertahap menutupi seluruh kota Maple Merah. Garis-garis misterius ini adalah formasi terukir dari penyihir susunan yang mulia, dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang kuat. Namun, bahkan dengan formasi yang kuat ini yang menjaga, para prajurit itu masih acuh tak acuh. Karena ada 5 binatang buas peringkat C yang menyerang kota kali ini, kecuali peringkat D dan peringkat E, tidak ada hitungan. Jumlahnya saja sudah putus asa. Beberapa menit kemudian, gelombang binatang buas terbaru telah menyebar di bawah penghalang. Bersiap, tembak, seorang prajurit memberi perintah, dan ratusan prajurit menarik busur dan anak panah mereka bersama-sama, melemparkan anak panah yang tajam.
Tanpa menunggu perintah lain, para prajurit menembakkan anak panah kedua. Sebuah busur dan anak panah hampir berubah menjadi senapan otomatis di tangan mereka, dengan daya tembak yang sangat dahsyat. Pada saat yang sama, busur silang yang lebih kuat juga ditembakkan. Anak panah busur silang menembak ke gelombang binatang buas seperti pistol, dan langsung menembus jarak puluhan meter. Semua binatang buas yang mengenai anak panah itu terkoyak, dan tidak ada tubuh yang utuh. Hampir setiap anak panah busur silang yang mengerikan dapat membunuh puluhan atau ratusan binatang buas. Namun, bahkan dengan daya tembak yang begitu kuat, itu tidak dapat menghentikan gelombang binatang buas sama sekali. Boom! Suara keras datang dari arah tertentu dari penghalang, dan itu adalah gelombang binatang buas seperti tsunami yang mengenai topeng pertahanan. Pada saat berikutnya, garis formasi Suano bersinar terang. Gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi daging cincang, dan area vakum muncul di bawah penghalang. Segera setelah itu, petir yang kuat menyembur dari penghalang, dan saya tidak tahu berapa banyak binatang buas yang langsung dipukuli hingga menjadi abu. Bab 96. Pertama, ambil pedangmu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, ada terlalu banyak binatang buas. Mereka bergegas maju dengan putus asa, dan bahkan menahan guntur dan kilat yang mengerikan. Mereka mulai menyerang topeng pertahanan. Sialan, topeng pertahanan mulai menahan serangan sebelum binatang buas peringkat C tiba. Seorang prajurit tampak buas, dengan kegilaan dan keputusasaan di matanya. Jika ini terus berlanjut, penghalang itu pasti akan hancur. Ya, menurut Ren saat ini, bahkan jika Tuan Yinzu bergerak, mereka tidak akan dapat membalikkan keadaan. Sudah berakhir, kita pasti tidak bisa menahannya kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita semua di sini? Para prajurit di sekitarnya terinfeksi oleh kepanikan dan suasana yang tidak nyaman, dan mereka semua mulai putus asa. Pada saat ini, satu orang tiba-tiba mengerang, menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Lihat, 5 binatang buas peringkat C telah berhenti. Semua orang melihat dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa binatang buas peringkat C setinggi ratusan meter itu benar-benar berhenti. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Tidak pernah ada preseden bagi binatang buas tingkat C untuk berhenti di tengah jalan. Apakah mereka sedang menyiapkan gerakan besar yang mengerikan? Petik 2. Petik 2. Saat binatang buas tingkat C itu berhenti, seluruh penghalang menjadi gempar. Hampir semua prajurit yang melihat pemandangan ini terkejut dan pucat. Mengenai penyebab fenomena abnormal ini, mungkin hanya 3 orang dari Yinzhou yang tahu. Tuan Sulang menghentikan mereka. Yinzhou sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ya, itu pasti Tuan Sulang. Yu Feng dan Bao Zeng juga menatap dengan heran. Cepat, bukankah rencananya sudah sepenuhnya dikerahkan? Yinzhou berbalik dan berkata dengan tegas kepada Feng Bao, percepat dan biarkan seseorang yang kamu percayai mengambil alih komando pasukan. Ayo pergi dan bantu Tuan Sulang segera. Oke, kita bekerja sama untuk mencegah binatang buas tingkat C itu mendekati penghalang. Yu Feng dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, segera pergi untuk dikerahkan, dan bersiap untuk keluar kota untuk bertarung. Pada kesempatan ini, Sulang berdiri di puncak gunung yang berbatu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah binatang buas, dan darahnya terus menetes, bahkan membentuk genangan darah di bawah kakinya. Beberapa ratus meter jauhnya, ada 5 binatang buas kelas C yang mengerikan. Serigala hitam bermata iblis, rubah merah giok pelangi, gajah raksasa kuno yang berat, harimau emas yang haus darah, dan ular hijau bersisik kristal yang sebanding dengan seorang komandan militer. Pada saat ini, 5 binatang buas besar ini semua menatap Sulang dengan saksama. Ada jejak kecemburuan naluriah di mata keempat binatang buas, termasuk serigala hitam. Jelas, mereka juga merasakan aura kuat di tubuh Sulang. Sebaliknya, ular hijau bersisik kristal itu menatap Sulang dengan sedikit rasa jijik. Sepertinya kau lebih pintar dari orang-orang rendahan itu. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Sulang, sayangnya, ini tidak bisa mengubah takdirmu untuk segera mati. Raungan. Ular hijau bersisik kristal itu sepertinya merasakan ejekan Sulang, dan tiba-tiba meraung ke langit dengan marah, suaranya menembus langit. Segera setelah itu, ia bergoyang, menukik ke bawah membawa api berpola naga teratai hijau yang tak berujung. Pada saat yang sama,
Keempat raksasa termasuk serigala hitam bermata iblis juga menyerang Sulang satu demi satu, dan bayangan yang luar biasa itu langsung menenggelamkannya. Sulang mendengus jijik, lalu mengalihkan pandangannya, dan mengarahkannya ke rubah merah Hongyu. Aku akan mengambil pedangmu terlebih dahulu. Dalam sepersekian detik berikutnya, Sulang menginjak puncak batu peledak, sosoknya membubung ke langit, dan menghilang di tempatnya dalam sekejap. Dari kejauhan, garis hitam melewati udara dan terhubung ke Hongyu Red Fox. Mencicit, Hongyu Red Fox hanya merasakan rasa ngeri yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan bulunya tiba-tiba meledak, dan dia ingin menghindar. Namun, di hadapan tingkat seni bela diri junior Sulang Gundam, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Mengejar jiwa, Sulang jatuh di antara mata Hongyu Red Fox, dan pedang tajam itu langsung menembus bagian tengah alisnya. Mencicit, pupil Hongyu Red Fox menyusut seperti jarum dan menjerit kesakitan dan putus asa. Boom! Guntur dan kilat yang hebat menyembur dari bilahnya, langsung membakar otaknya menjadi tumpukan kokain. Aku melihat tubuh Hongyu Red Fox menegang, tubuhnya yang besar menyusut tajam seperti bola yang putus asa, dan akhirnya menjadi ukuran asli beberapa puluh meter. Adegan ini jatuh di mata para prajurit yang jauh di atas penghalang, seolah-olah rubah merah pelangi itu perlahan menghilang. Tiba-tiba, para prajurit di seluruh penghalang tercengang. Segera setelah itu, banyak sekali prajurit mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ya Tuhan, apakah kau melihat dengan jelas apa yang terjadi? Aku hanya melihat beberapa binatang buas tingkat C tiba-tiba marah dan menyerang gunung, dan kemudian binatang buas rubah merah itu dengan cepat menjadi lebih kecil dan menghilang. Itu terbunuh. Sama halnya, ketika binatang buas tingkat C yang menyerang kota itu mati sebelumnya. Binatang buas yang begitu kuat, tiba-tiba mati dengan sangat tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Seseorang pasti sedang bertarung dengan mereka. Seorang yang kuat menjaga kota Maple merah kita. Itu hebat. Petik 2. Petik 2. Sejumlah besar prajurit membicarakannya, dan itu tampak seperti panci minyak yang mendidih. Di puncak penghalang, trio Yinzhou terkejut dan bersemangat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tanpa diduga, Master Sulang akan membunuh seorang tingkat C dengan begitu cepat, begitu kuat. Itu layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat seni bela diri, itu sangat ganas, itu benar-benar dapat membunuh 5 binatang buas yang mengerikan dalam pengepungan. Ya, itu terlalu sulit, lebih sulit daripada memenangkan peringkat pertama di antara 1000 pasukan. Kota Maple merah kita dapat dilindungi oleh Tuan Sulang, sungguh beruntung. Pada saat ini, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Lihat, gajah raksasa kuno yang berat itu semakin mengecil, dan juga telah terbunuh. Tidak hanya gajah raksasa kuno yang berat itu, tetapi juga serigala hitam dengan mata ajaib, juga dengan cepat menjadi lebih kecil. Lihat di sana, harimau haus darah itu sedang berlari. Ya Tuhan, dia tidak akan bergerak. Dia semakin mengecil, dia juga mati. Orang kuat macam apa yang dapat membunuh 4 binatang tingkat C secara instan dalam waktu sesingkat itu? Pemandangan ini benar-benar mengejutkan, hatiku bergetar. Petik 2. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap area tempat Sulang berada dengan saksama, dengan kekaguman dan kekaguman yang tak ada habisnya di mata mereka. Trio Yinzhou juga tercengang oleh keterkejutan, wajah mereka penuh dengan kelesuan. Setelah beberapa saat, demensia di ketiga wajah itu berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan. Aku tidak menyangka Tuan Sulang begitu kuat. Aku bahkan ingin membantu Master Sulang, sungguh konyol untuk memikirkannya. Master Sulang sangat kuat, kali ini kita tidak hanya dapat mempertahankan kota Red Maple, tetapi juga sepenuhnya memusnahkan binatang buas yang jahat. Ya, selama gelombang binatang buas yang ganas ini sepenuhnya dimusnahkan, kita akan menjadi lebih baik dalam 50 atau 60 tahun ke depan. Cepat, mari kita secara pribadi memerintahkan seniman bela diri, dan kita harus menahan penghalang dengan baik. Tepat sekali. Petik 2. Petik 2. Sulang sedang dalam suasana hati yang baik saat ada kegembiraan di penghalang. Karena dia baru saja memanen seluruh bahan tubuh dari 4 binatang buas tingkat C, yang dapat bernilai jutaan koin emas. Benar sekali, binatang buas tingkat C sangat berharga. Raungan. Pada saat ini, ular hijau bersisik kristal meraung marah, dan segera membawa api yang tak berujung, dan menghantam. Suara berbisik. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik. Sekarang, giliranmu.
Baru saja ketika dia membunuh 4 binatang buas termasuk rubah merah giok pelangi, ular hijau bersisik kristal juga melancarkan serangan. Namun, tingkat kekuatan fisiknya hanya jenderal tingkat tinggi, dan telah dipermainkan oleh Sulang selama seluruh proses. Ledakan. Dalam sekejap mata, ular hijau bersisik kristal itu bergegas ke Sulang, dan api berpola naga teratai hijau yang membumbung tinggi tampaknya melahap dunia. Mengejar jiwa, Toru, Sulang membalik pergelangan tangannya, dan guntur yang mengepul turun bersama dengan cahaya pedang yang mengguncang bumi. Ledakan, dentuman, dentuman. Guntur yang tak berujung dan api berpola naga teratai hijau saling terkait, membuat ledakan terus-menerus. Guntur milik Sulang jauh lebih lemah daripada pola naga teratai hijau. Hampir di detik berikutnya, guntur ungu itu sepenuhnya ditelan oleh api cian. Namun di detik ini, pedang panjang milik Sulang juga menebas leher ular hijau bersisik kristal itu dengan keras. Kerak, terdengar suara retakan tanpa gigi, dan sejumlah besar sisik kristal berceceran darah. Luka pedang yang besar tiba-tiba menutupi separuh leher ular hijau bersisik kristal itu. Raungan, ular hijau bersisik kristal itu meraung kesakitan dan marah, menoleh dan membuka mulut ular besar itu seperti danau kecil, dan menggigitnya dengan ganas. Pada saat yang sama, api berpola naga teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Sulang dengan parah. Lei, ayo, Sulang berbalik dan lolos dari mulut besar ular hijau bersisik kristal itu, sekali lagi mengeluarkan guntur dalam jumlah besar. Guntur yang menggelegar segera dimusnahkan oleh api pola naga King Lian lagi. Namun pada saat yang sama, ia juga memenangkan kesempatan untuk membuat pedang bagi Sulang. Mengejar jiwa, Su. Pedang panjang di tangan Sulang langsung menusuk luka di leher ular hijau bersisik kristal itu. Kali ini, tidak ada sisik keras yang menghalanginya. Pedang guntur dan kilat yang mengerikan, seperti bambu yang patah, keluar langsung dari sisi lain leher ular hijau bersisik kristal itu. Astaga, aduh, ular hijau bersisik kristal itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan lemah, dan api pola naga teratai hijau juga menghilang. Tubuhnya yang besar jatuh dengan lemah dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kita menang, kita telah mengamankan benteng kota Maple Merah. Hebat, sekarang kita bisa hidup stabil selama puluhan tahun. Petik 2. Petik 2. Di penghalang, para prajurit yang melihat ular hijau bersisik kristal jatuh berteriak dengan gembira. Ketiga Yinzhou juga bersemangat, dan mereka tidak sabar untuk berteriak ke langit. Sisi Sulang. Setelah ular hijau bersisik kristal benar-benar mati, tubuhnya mulai menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketika tubuhnya kembali ke ukuran aslinya, ia langsung menghilang di tempatnya. Ding! Pola api naga teratai hijau asterisk 1 yang kamu dapatkan, tanduk tunggal ular biru bersisik kristal asterisk 1, mata ular biru bersisik kristal asterisk 2, taring ular biru bersisik kristal asterisk 2, sisik ular biru bersisik kristal asterisk 366. Petik 2. Ding! Pola api naga teratai hijau yang berbeda terdeteksi, apakah sedang dimurnikan? Berisik, berisik. Sulang tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sistem dapat membantunya memurnikan api. Ini luar biasa. Sistem, segera sempurnakan pola api naga teratai hijau untukku. Sulang membuat keputusan yang tegas dan segera mengeluarkan instruksi. Ding! Mulai menyempurnakan api pola naga King Lian, dengan sisa waktu 24 jam. Perintah sistem datang, dan api naga teratai hijau di ruang penyimpanan langsung menghilang. Keren sekali, keren sekali. Ekspresi Sulang sangat gembira, ini sangat keren. Hampir mustahil bagi orang lain untuk memurnikan api yang berbeda, dan bahkan kehilangan nyawa mereka jika mereka tidak berhati-hati. Tetapi Sulang hanya perlu menunggu 24 jam untuk menguasai api pola naga teratai biru dengan mudah. Bagaimana mungkin tidak nyaman jika hal-hal baik seperti itu menimpa kepalanya? Pada saat ini, Sulang, yang sangat lancar, ingat bahwa dia masih memiliki 5 juta koin emas untuk tidak berguna. 5 juta koin emas, berapa banyak fungsi sistem yang dapat ditingkatkan ini? Sistem, simpan semua koin emas dan batu roh untukku. Sulang dengan bersemangat berkata, kalau begitu tingkatkan fungsi sistem untukku, dan tingkatkan semua yang dapat ditingkatkan untukku. Ding! Semua koin emas dan batu roh telah disimpan. Ding! Konsumsi 1 juta koin emas, fungsi pelatihan 1 tombol ditingkatkan ke level 6, dan kecepatan pelatihan ditingkatkan.
menjadi 64 kali kecepatan dasar. Ding! Konsumsi 1 juta koin emas, fungsi seni bela diri 1 klik telah ditingkatkan ke level 6, dan kecepatan pelatihan telah ditingkatkan menjadi 32 kali kecepatan dasar. Ding! Konsumsi 100.000 koin emas, fungsi berburu harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 4, dan jumlah glider terbang berburu harta karun telah meningkat menjadi 16. Ding! Konsumsi 1 juta koin emas, fungsi berburu harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 5, dan jumlah glider terbang berburu harta karun telah meningkat menjadi 32. Ding! Selamat telah meningkatkan fungsi berburu harta karun sekali klik ke level 5, dan efisiensi berburu harta karun terbang dan kemampuan menyelamatkan nyawa telah berlipat ganda. Perintah sistem yang luar biasa terus berdatangan, yang bahkan lebih menyegarkan daripada suara panggilan X dari gadis terbaik. Apa? Pada saat ini, Sulang, yang penuh dengan ekstasi, tiba-tiba mengeluarkan kejutan. Dia menemukan bahwa napas aneh yang meresap di antara langit dan bumi perlahan menghilang, dan awan gelap di langit perlahan menyebar, menampakkan matahari yang cemerlang. Segera setelah itu, binatang buas yang telah menyerang kota itu dengan ganas berangsur-angsur kembali ke ukuran semula dan mulai melarikan diri dengan panik. Aneh, seperti ada yang memanipulasinya di balik layar. Sulang menyipitkan matanya dan menatap langit, lalu menggelengkan kepalanya, mengarahkan pandangannya ke gelombang binatang buas yang padat. Binatang buas yang padat seperti itu adalah waktu yang tepat untuk memanen. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan menyerbu ke dalam kelompok binatang buas itu dengan pedang panjang. Saat berikutnya, sungai darah yang mengerikan muncul kembali di kelompok binatang buas yang hancur. Dengan kekuatan satu orang, Sulang berubah menjadi seperti kapal besar dengan angin dan ombak yang panjang, bergerak maju dengan cepat di antara binatang buas yang ganas. Semua binatang buas yang menghalangi jalan semuanya dipenggal olehnya. Perintah sistem ding-ding-ding terus berdatangan, dan dalam waktu singkat, material binatang buas di ruang penyimpanan telah tumbuh menjadi bukit. Pada saat yang sama, para prajurit di penghalang juga menemukan sosok Sulang, dan mereka tiba-tiba bersemangat. Lihatlah, dia adalah orang dewasa yang membunuh 5 binatang buas peringkat C. Sangat muda. Kelihatannya berusia kurang dari 20 tahun, orang dewasa ini pastilah seorang penjahat super yang tidak akan lahir selama 100 tahun. Sudah kuputuskan, mulai sekarang, orang dewasa ini akan menjadi idolaku. Aku harus tahu namanya, aku benar-benar mengaguminya, aku benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran berdarah dengannya. Banyak prajurit tampak bersemangat, dan ada kekaguman yang kuat di mata mereka pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Ya Tuhan, apakah kalian tahu bahwa orang dewasa ini terlihat persis seperti Sulang yang dicari oleh keluarga Ye? Semua orang melihat lebih dekat, dan tiba-tiba pucat karena terkejut. Hampir semua prajurit telah melihat perintah pencarian keluarga Ye, jadi banyak orang tahu penampilan Sulang. Pada saat ini, seseorang mengingatkan bahwa semua orang segera mengenali Sulang. Benar-benar terlihat persis seperti Sulang. Mungkinkah orang dewasa ini dicari oleh keluarga Ye? Seharusnya benar. Apakah kalian tahu bahwa keluarga Ye tidak lagi cukup baik? Ya, banyak anggota inti keluarga Ye, termasuk Ye Feizang, tidak muncul hari ini. Lihat, mengapa wajah prajurit keluarga Ye begitu jelek? Mungkinkah orang dewasa ini benar-benar Sulang? Kurasa seharusnya begitu. Keluarga Ye berani memprovokasi orang dewasa ini, dan bahkan berani mengeluarkan surat perintah pencarian, itu semua mencari kematian. Ya, kupikir juga begitu. Ye Feizang dan yang lainnya tidak muncul, mereka pasti sudah diurus oleh Tuan Sulang, dan kesalahan harus ditanggung sendiri, Semua orang banyak bicara, dan dengan cepat menganalisis kebenaran. Semua orang dengarkan. Pada saat ini, suara Yin Zhou tiba-tiba menyebar ke seluruh hadirin, ikuti jejak Tuan Sulang, kejar dan hancurkan kelompok binatang buas yang hancur, lakukan sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, identitas Sulang segera dikonfirmasi. Semua prajurit menghela nafas, memang begitu, dan segera sekali lagi menyatakan penghinaan mereka terhadap ketidakbertanggungjawaban keluarga Ye. Tetapi para prajurit keluarga Ye biasa-biasa saja dan hampir putus asa. Menyinggung orang yang kuat seperti Sulang, ini membuat mereka ingin menghakimi keluarga Ye secara langsung. Selanjutnya, topeng pertahanan penghalang berangsur-angsur menghilang, dan para prajurit bergegas keluar dengan gembira. Mereka memburu dan membunuh binatang buas yang hancur secara berkelompok,
memperluas kemenangan-kemenangan. Binatang buas itu dikalahkan seperti gunung, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Di bawah pengejaran ribuan prajurit, mereka mati berkeping-keping. Pada saat ini, Sulang juga tiba-tiba menghantam penghalang. Pembantaiannya yang ganas terhadap binatang buas, dan sungai darah yang melambangkan kematian, menarik kekaguman dan kekaguman banyak prajurit. Penampilannya yang muda dan tampan ditambah dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menuai hati banyak gadis. Tiba-tiba, ding, durasi klon yang ditelan telah berakhir, dan klon yang ditelan jatuh ke dalam waktu pendinginan. Aura mengerikan setingkat komandan militer milik Sulang berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya jatuh ke tingkat komandan militer. Segera setelah itu, aura tingkat umum perlahan-lahan menghilang, dan Sulang segera meninggalkan fluktuasi aura tingkat semi-ahli bela diri dan perasaan yang mendalam. Pada saat ini, Yin Zhou, Yu Feng, dan Bao Zheng secara pribadi berjalan keluar dari penghalang. Ketika mereka menyadari bahwa Sulang hanya memiliki fluktuasi energi spiritual tingkat master semi-ahli bela diri, mereka langsung terkejut. Ketika Sulang membunuh Ye Feizang sebelumnya, tubuhnya memancarkan aura komandan semi-ahli bela diri seperti jurang. Mereka mengira bahwa Sulang setidaknya seorang komandan militer. Memberi mereka 100 kepala, mereka tidak dapat memikirkannya, alam sejati Sulang hanya tingkat semi-ahli bela diri. Ini, Tuan Sulang ternyata hanya berada di alam master semi-ahli bela diri. Dengan kata lain, Tuan Sulang hampir mengangkangi dua alam besar dan membunuh ular hijau bersisik kristal yang kuat itu. Ini terlalu abnormal. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Ya Tuhan, apakah aku bermimpi? Otak ketiga Yin Zhou kosong, dan pikiran mereka hampir berhenti. Mengapa kamu tercengang? Sulang mengingatkannya dengan senyum tipis di wajahnya. Ah, tidak. Ketiga Yin Zhou kembali sadar dan dengan cepat memberi hormat kepada mereka. Meskipun Sulang hanya berada di level seniman bela diri semu, ini tidak mengurangi citranya yang tinggi di Yin Zhou dan yang lainnya, tetapi membuat Yin Zhou dan yang lainnya semakin takut untuk menyinggung. Lagi pula, di level seniman bela diri semu, Anda dapat dengan mudah membunuh binatang buas tingkat master bela diri. Hampir tidak apa-apa untuk menjadi raja bela diri. Saat ini, Raja Wu dari Bintang Biru adalah sosok yang berdiri di puncak piramida. Beraninya mereka menyinggung calon master bela diri. Tuan Sulang, kali ini Anda benar-benar bekerja keras. Terima kasih kepada Tuan Sulang, kita bisa menyelamatkan kota Red Maple. Tuan Sulang, Bao Zheng telah berbicara tidak sopan berkali-kali sebelumnya, Tuan Sulang harus dihukum. Ketiga Yin Zhou memberi hormat kepada Sulang dengan hormat, emosional, dan tulus. Bao Zheng bahkan membungkuk dan meminta maaf atas pelanggaran penglihatan dan kata-katanya. Pemandangan seperti itu jatuh di mata para prajurit di sekitarnya, dan mereka langsung kagum. Bagaimanapun, Yin Zhou dan yang lainnya selalu menjadi penguasa kota Red Maple, tetapi saat ini mereka membungkuk kepada orang lain, yang sangat langka. Haha, kerja keras yang sesungguhnya. Sulang tertawa, lalu sudut mulutnya berkedut, jika kalian bertiga benar-benar berterima kasih padaku, tolong beri aku ribuan koin emas. Begitu ucapan ini keluar, Yin Zhou dan yang lainnya tiba-tiba tersenyum. Pertama-tama, itu karena Sulang tidak memandang rendah mereka dari tingkat tinggi, tetapi sebaliknya memiliki semacam perasaan yang mudah didekati. Kedua, mereka juga telah menyelidiki Sulang sebelumnya dan tahu bahwa Sulang memiliki keterikatan yang kuat dengan batu roh koin emas. Ini adalah hobi yang sangat membumi. Tuan Sulang, sepenuhnya berkatmu kota Red Maple selamat kali ini. Yin Zhou tersenyum dan melengkungkan tangannya, tanpamu, kota Red Maple tidak akan ada lagi. Karena itu, apapun yang kamu butuhkan, cabang Red Maple dari aliansi prajurit, silakan gunakan. Yu Feng dan Bao saling memandang dari depan, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, kedua keluarga kita juga, jangan ragu untuk menggunakan Tuan Sulang. Jika mereka memilih rencana pelarian, fondasi keluarga yang berusia seabad itu akan hilang. Ketika kamu pergi ke tempat lain, kamu harus mengirim seseorang ke bawah pagar. Jika kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak dapat ditekan sehingga sulit untuk berbalik, bagaimana kamu masih bisa menjalani kehidupan masa lalu? Dan Sulang tidak menginginkan apapun selain harta benda, selama darah kehidupan kedua keluarga mereka tetap konstan, uang apapun dapat mereka ambil. Hahaha, kalau begitu aku tidak diterima. Sulang tersenyum senang, tapi,
bahkan jika kamu menggunakannya, kamu bisa memberiku beberapa koin emas dan batu roh, dan kemudian berikan saja apa yang menurutmu bisa aku gunakan. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku pergi ke toko Gongfa di Union Building, ada begitu banyak barang bagus di dalamnya. Haha, Tuan Sulang, aku mengerti sekarang. Yin Zhou tersenyum senang, dan Yu Feng dan Bao Zeng juga mengangguk dengan bangga. Baiklah, kalau begitu kamu pergi bekerja. Sulang mengangguk sambil tersenyum, aku akan beristirahat. Baiklah, Tuan Sulang. Yin Zhou mengangguk, dan tersenyum serta menyerahkan kartu ungu. Ini adalah kartu pintu ruang pelatihan Reiki VIP Universal untuk aliansi, terimalah. Kau punya hati. Sulang tersenyum dan menerima kartu kunci, dan segera memasuki penghalang. Ketiga Yin Zhou ingin saling mengantar, tetapi dia menolak. Setelah memasuki kota, Sulang langsung pergi ke gedung aliansi seni bela diri. Saat ini, ada lebih sedikit orang di gedung Liga Musa, meninggalkan hampir semua warga sipil wanita. Namun, kabar baik bahwa gelombang binatang buas telah surut telah berlalu, dan semua orang gembira, jadi di sini sedikit ramai. Sulang berjalan ke aula seni bela diri dan segera menarik banyak perhatian. Itu adalah master bela diri muda. Melihat penampilannya yang berdarah, dia pasti telah membunuh banyak binatang buas. Sangat tampan, kuncinya adalah menjadi luar biasa, akan sangat bagus jika aku bisa menikah dengannya. Tidak ada pengetahuan diri sama sekali, aku hanya berharap dia akan puas dengan melihatku lebih banyak. Petik 2. Petik 2. Aku tidak tahu berapa banyak wanita muda dan cantik yang memandang Sulang seperti orang idiot, dan beberapa bahkan menggaruk-garuk kepala untuk mencoba menarik perhatiannya. Namun, bagaimana mungkin Sulang tertarik pada penggemar vulgar ini? Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat dan langsung berjalan ke atas. Pada saat ini, seorang wanita muda dengan pakaian kerja tingkat tinggi datang kepadanya. Calon seniman bela diri. Wajah wanita muda itu memerah, dan dia bertanya dengan lembut, apakah Anda punya bantuan? Oh, Sulang melirik wanita muda itu dan mengeluarkan kartu ungu. Apakah Anda tahu kartu ini? Ini, kartu pintu ruang pelatihan Reiki VIP umum aliansi. Mata wanita muda itu langsung membelalak, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kartu berharga ini dapat digunakan di ruang pelatihan Reiki VIP aliansi prajurit di benteng manapun. Mereka yang dapat memiliki kartu berharga seperti itu sangat terhormat. Hanya mengenal dan memimpin jalan. Sulang berjalan maju sambil berbicara. Ya, tuanmu. Wanita muda itu berlari ke depan dengan gembira, memimpin jalan. Namun, karyawan wanita lainnya sangat iri. Bagaimanapun, itu adalah pria besar yang luar biasa. Jika dia memanjat pahanya, dia akan terbang di dahan dan menjadi burung phoenix.